Iya, Asus ROG Zephyrus Duo akhirnya udah mendarat di studio GTI. Selamat datang di GTI, di channel paling canggih di 2020. Oke guys, ini laptop yang udah sedikit gua kasih tahu insight gua yang gua nggak suka banget sama laptop ini. Bukan karena desainnya menurut gua mantap, tapi karena yang diberikan sama yang gua mesti bayar. Menurut gua itu nggak worth it, sangat nggak worth it. Oke, kita lihat sama-sama dulu dari bodinya. Oke, ini laptopnya tebel banget, kalian bisa lihat ya. Ini kalian bisa lihat ini tebel banget, berat banget, itu yang bisa gua rasain pada saat kalian pegang. Dan di sini kalau lihat dari atas, kalian bisa lihat tuh desainnya dia ada logo ROG. Yang setiap kali logo ini muncul, barang itu entah kenapa harganya naik banget, gua nggak ngerti deh. Oke, ini berat dan kita bisa lihat port di bagian kiri kalau kita ngomong. Nah di sini ada mic, ini ada mic, ini ada headphone, dan ini ada DC in. Nah di sini ada lubang angin bagian belakang. Ya, di bagian belakang kita bisa lihat di sini ada HDMI, ini ada USB, super speed juga. Nah ini ada port LAN. Bagian sebelah kiri, tadi kanan ya harusnya. Di bagian satunya lagi kita ada USB-C. Di sini udah ada lambar petirnya, berarti ini Thunderbolt. Dan masih ada dua USB port dan fan lagi. Oke, 96 juta yang mesti lu keluarin untuk sebuah laptop i9. Dan gua nggak ngerti sih unit yang gue pegang ini. Gua baru ngetes data color SpiderX. Itu kan sebuah task yang ringan banget, tapi ini udah ngeluarin hit yang luar biasa banget. Dan itulah yang membuat gue benci banget sama yang namanya laptop gaming. Karena lu cuma mau memasukkan sebuah komponen yang namanya VGA card dedicated sendiri, nggak menggunakan integrated GPU-nya. Lu banyak hal yang lu harus bayar di laptop gaming itu. Dia ngeklaim tentang pro gaming, pro streaming, itu geli banget, gue denger tuh agak geli. Yang pertama, nggak bisa lu ngegame di sini. Lu nggak bisa buat gaming kompetitif karena 60 Hz. Siapa yang main game kompetitif 60 Hz, man? Itu bukan pro player, itu nggak kompetitif sekali. 144 aja sekarang udah nggak kompetitif, apalagi RTX 3000 udah mau dateng, man. Itu udah nggak kompetitif sekali. 240 aja itu udah mulai nggak kompetitif. Karena menurut datanya dari Nvidia 3090 yang keluar itu udah mau 8K, men. Udah mau 8K. Berarti 360 Hz itu gampang sekali di kedepannya. Dan 240 Hz yang paling gampang. 240 Hz gua rasa jadi standar baru di 2021. Ini udah sama sekali nggak buat pro gaming. Dan lebih lagi guys, nih. Pro gaming itu butuh pro gaming ya, bukan programming. Pro gaming itu butuh 2080 Super nyala. Dan ketika lu mau nyalain ini, lu harus colok dengan power. Terus nggak ada bedanya bener-bener sama PC. Kayak lagi gue bilang nggak ada bedanya bener-bener sama PC. Dan untuk nge-push 4K kayak gini lu bawa-bawa udah pasti 4K-nya 2 lagi guys ya. Ini 2 layar, udah pasti baterainya amburadul. Bisa, cuma nggak reliable. Karena waktu yang lu bisa dapetin dengan 2 monitor ini nyala, baterainya pasti habisnya cepet banget. Jadi ini segede gini, lu mesti colok juga. Jadi hampir nggak ada bedanya seperti sama lu punya PC ya. Sebegitunya brand Asus itu mikirin supaya VGA itu bisa masuk ke dalam laptop. Pro gaming udah nggak, portabilitas ya? Mobilitas ya? Portabilitas ya? Ya portabilitas juga kacau karena masalah baterai yang kacau. Lu mesti bawa kemana-mana, lu mesti ngecas karena ini layarnya 4K dan lain-lain. Dia udah ngeklaim pro gaming, udah no. Terus pro streaming, dia ngomong untuk streaming, dan gua ngerti sih streaming juga kembali hal yang sama terjadi masalahnya seperti pada gaming. Karena lu mesti colok juga baterainya untuk nyalain 2080 Super-nya supaya lu bisa streaming nih di sini OBS-nya. Tapi OBS kayak gini kan nggak enak guys liatnya. Gimana sih kecil begini OBS? Lu udah biasa, kalau gue streaming, gue udah biasa pakai monitor 24 inch nih. Harga 24 inch berapa sih? Itu aneh banget. Terus dia ngomong tentang yang ketiga deh, content creating. Laptop ini capable sekali karena gue udah tes data colornya. Ya, jadi gue bacain juga di sini. Aduh, ada datanya. Gue tes pakai data color SpiderX. Dan jujur hal yang dikasih sama monitor yang ada di sini, yang dikasih sama di kita 4K, itu menarik, bagus. Oke, kita masuk dari awalnya dulu.
Di sini kita bisa lihat dapat sRGB 100%, Adobe RGB 100%, DCI P3-nya 91%, ini luar biasa, dan NTSC 96%. Sesuai lah, bravo lah, sesuai yang lu ngomongin. Sesuai yang diomongin Asus, itu keren, gamanya keren. Brightness-nya bisa dapat 361, ini untuk monitor atas ya, 361 dengan kontrasnya di 1230. Nice! White point ini kita bisa dapat 7200 Kelvin. Ya masih oke lah, tinggal dikalibrasi sedikit, lu bisa dapat 6500 hampir Kelvin. Jadi lebih putih. Oke, untuk color uniformity juga bagus. Ya standar lah ya, nggak bagus-bagus banget. Di jeleknya sampai, bukan jelek ya, off-nya sampai 3,5 delta E di sini. Kalian bisa lihat di bagian kiri bawah. Kita lihat lagi brightness-nya yang 100% itu. Oh, brightness-nya justru bagus banget di sini. Paling gelapnya ada di 7%, paling kanan bawah. Sisanya tuh masih di bawah 10% dan itu nice banget. Color akurasi, kita masuk ke color akurasi. Color akurasinya indah banget di sini di bawah 1 delta E-nya. Average itu bagus banget. Dan indah. Tinggal dikalibrasi ulang, ini akan jadi lebih rapi lagi untuk beberapa warna, lebih stabil semuanya. Dan kalian bisa lihat pengetesan data color kita dapat dan kasih monitor ini 4.0 poin. Dan itu keren banget. Jujur untuk content creating oke, gak ada masalah. Dan gue tes lagi monitor yang di bawah sini bisa dapetin 98% sRGB, 80% Adobe RGB, habis itu 80% P3 dan 76% NTSC untuk monitor kecil yang di bawah. Yang dimana kontras dan brightness-nya agak aneh, yang di bagian bawah nggak terlalu bagus atau gimana, tapi brightness-nya bisa sampai 269. Karena pengetesannya agak sulit guys yang di sini. Mungkin kontrasnya gue nggak dapet di sini. Agak biasa aja, karena ini juga touchscreen guys. Di bagian bawah touchscreen-nya, ini touchscreen-nya bagus. Nah, itu pengetesan gua untuk data color. Dan jujur untuk content creating, memang ini bagus banget. Dan ini bisa lo pakai untuk content creating dan multitasking, karena ini bisa dibawa-bawa. Menurut gua ya, dari 96 juta yang lo bayar, gua rasa untuk research and development-nya, lo bayar mungkin sekitar 30 juta. Itu asumsi gua doang. Gua nggak tahu yang Asus bikin untuk research dan development, untuk ngangkat ini monitor, untuk taruh fan di bawahnya, untuk bikin body sebegininya. Karena gini guys, ini karena ini laptop, pasti pembuatan motherboardnya di dalam itu nggak massal. Pembuatan dari VGA-nya pun nggak massal. Jadi cost-nya akan semakin mahal ketika ini custom build untuk laptop ini aja. Dan ini cuma satu brand kan. Bayangin kalau lu bandingin dengan 2080 Super, satu brand di mana dia buat semuanya untuk semua orang boleh pakai, misalkan MSI atau Asus, terserah deh. Itu pasti bisa nekan cost lumayan, dan semuanya kan di pack jadi satu di sebuah laptop. Pasti semuanya jadi mahal guys, udah pasti dah. Karena lu bisa bawa kemana-mana. Monitor 4K di sini, lu bisa bilang, gua kalau lihat di luar sana monitor 4K lu bisa dapetin di Philips harga 4 juta misalkan. Kita bandingin dengan peripheral di luar sana ya. Keyboard lu nggak dapet mechanical, di sini bisa dapetin gambar kayak gini, mahal. Di dalam sini jadi mahal. Padahal mechanical di luar sana, RGB kayak gimana pun luar biasa. Ini dibikin nggak mechanical nih, walaupun dia ngomong gaming dan ini nggak mechanical, dan dia paksa nih. Dia punya numpad di sini yang bisa berubah juga jadi numpad yang angka-angka gitu. Ya, bisa jadi numpad nih guys. Kalian bisa lihat ya. Dia memaksimalkan semua space di sini. Semua jadi mahal guys. Ini 4K juga, ini 4K, tapi di sini pasti lebih mahal karena R&D-nya lu harus bayar, ini lu harus bayar, pokoknya semuanya lu harus bayar. Masalahnya ketika dia menyangkutkan 4 fungsi tadi, 2 content creating dan multitasking yang lu bisa bawa kemana-mana, masalahnya di baterai yang tadi gue bilang masalah. Seberapa worth it lu keluarin itu semua dengan harga 96 juta. 96 juta, dan gue kasih perbandingan lagi guys ya. Nggak lama setelah itu RTX 3000, di mana 3070 itu lebih bagus daripada 2080 Ti. Selesai udah laptop ini dengan harga 96 juta. Dan memang jujur aja pada saat gue bawa ini ke orangnya, yang gue udah bilang kemarin, ini niche market. Oke, kalau niche market memang benar-benar bangsa pasarnya mungkin cuma 5% dari penduduk Indonesia yang akan beli laptop 96 juta ini. Itu mungkin itu 5% atau berapa persen gue nggak tahu, pokoknya kecil banget. Tapi di posisi sekarang untuk sebuah laptop dengan harga 96 juta yang cuma dapetin data color yang bagus, lu bisa dapetin di banyak laptop yang lain. Ya kalau itu pikiran lu seperti gua, lupakan ini dan mengingat ini sebagai keindahan yang cocok untuk dilihat aja, tapi nggak cocok untuk dimiliki. Bos tuh harganya 96 juta. Ketika gue tunggu nanti RTX dan AMD 4000, selesai nih laptop. Thank you banget guys yang udah nonton. Gue Aldo dari GTD, sampai jumpa di video berikutnya, tetap canggih.